Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Jangan takut dan tawar hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara dengan takut dan tawar hati merupakan satu kesatuan, menunjukkan bahwa seseorang memiliki kelemahan secara psikologi, yakni secara ketakutan dan mudah sekali ragu dan tawar hati. Dan hal tersebut sama juga yang seperti yang dialami oleh Yosua, di mana Yosua memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, tanah yang dijanjikan Allah kepada Musa, di mana Musa yang membawa bangsa itu keluar dari Mesir menuju suatu tanah yang nantinya menjadi warisan bagi mereka. Tentunya sebagai peran pengganti dari Musa ke Yosua, Yosua memiliki keraguan. Terlebih lagi bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk, sedangkan terhadap Musa saja Yosua waktu itu sebelumnya sebagai asistennya Musa tentunya melihat bagaimana kelakuan bangsa tersebut, dan sebagai seorang pemimpin pengganti dia pasti memiliki keraguan, tawar hati. Tetapi ketika Tuhan memilih dan menentukan dia, beberapa kali di pasal yang pertama dia diminta untuk tidak tawar hati, tidak ragu, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan sampailah pada renungan harian pada hari ini, di mana Tuhan lagi berfirman kepada Yosua, di mana mereka sedang berjalan dan harus melalui negeri dari bangsa Ai. Bangsa Ai secara ketentaraan, kemiliteran adalah suatu bangsa yang kuat. Kita ketahui bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, tidak ada seorang pun yang terlatih secara militer. Mereka semua dilatih di padang gurun, terlatih dengan situasi di mana mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa dan mereka berperang. Dan yang paling penting dan tidak lepas adalah dari penyertaan Tuhan yang memberkati mereka, sehingga kemanapun mereka berperang, mereka selalu diberikan kemenangan. Demikian pula dalam nas ini, di mana Allah mengingatkan Yosua untuk tidak takut dan tidak tawar hati. Dia diminta untuk membawa seluruh tentara dan bersiap untuk maju ke Ai. Dan firman Tuhan yang berkata, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Bagaimana Allah yang akan menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan Yosua dan bangsa Israel. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata motivasi dan kata-kata bijak. Yang pertama dari David L. George, seorang negarawan Britania Raya, berkata, jangan takut mengambil satu langkah besar. Bila memang diperlukan, Anda tidak bisa meloncat sebuah jurang dengan lompatan kecil. Penting sekali kita mengambil keputusan
mengambil langkah yang besar untuk mencapai suatu tujuan yang jauh dan lebih besar lagi. Dave Thomas, seorang pengusaha, berkata, "Jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiran, karena itulah yang membedakanmu dengan orang lain." Lalu Christian Andrianto, seorang motivator, berkata, "Jangan takut salah, jangan takut gagal. Kita semua belajar dari kesalahan, baik itu kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Mari kita andalkan Tuhan, kita taruh harapan kita kepada Tuhan sembari kita berdoa, berusaha, sembari kita terus mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan menghidupi firman-Nya yang berkata Dia akan selalu menyertai kita, yang berkata Dia akan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita." Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mengimani dan menghidupi bahwa Engkau Tuhan yang berkata, "Jangan takut dan jangan tawar hati," sehingga membuat kami berani untuk melangkah pada hari ini. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.